Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SD 08 Oku, Ibu Yuniarti SPD, dan yang kami hormati Dewan Guru yang sempat hadir pada acara hari ini. Biar acara kita pada hari ini lebih berkah, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan melafazkan lafaz hamd. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan semuanya diharapkan berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin semuanya, silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yaitu kata sambutan Kepala SD 08 Oku kepada Ibu Yuniarti SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 08 Oku, terutama yang sangat berbahagia CGP kita Ibu Yeni dan Pak Yuda. Terus bersemangat, semoga beban amanahnya dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai seorang muslim, kita wajib bersyukur atas selalu diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, yang pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi, penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif, ya, yang akan disampaikan oleh nantinya Pak Yuda dan Ibu Yeni. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan rangkaian daripada kegiatan CGP, calon guru penggerak. Karena kegiatan ini sifatnya langsung berhubungan dengan kementerian. Jadi kita mau tidak mau harus menerapkannya di sekolah yang akan berdampak positif bagi kita semua. Pada kesempatan ini mungkin nanti Bu Yeni akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif, ya, nilai-nilai positif yang didapat dari baik Zoom maupun diklat-diklat atau pertemuan-pertemuan dari
CGP yang telah diikuti oleh Ibu Yeni dan Pak Yuda. Saya lihat ada berapa kali, kalau tidak tiap hari Sabtu, kalau tidak salah itu di SMP 1 itu akan disebarkan, akan ditularkan ya di sekolah kita ini ya. Mungkin kali ini hanya diambil 10 guru, tapi intinya itu akan menyebar ya, menyebar, harus dipahami oleh kita semua nilai-nilai positif yang telah didapat oleh Ibu Yeni dan Pak Yuda. Saya rasa itu maksud dan tujuan daripada kegiatan kita ini yang judulnya penyebaran pemahaman ya. Itu yang kita harus pahami, bagaimana nilai-nilai positif itu setelah kita paham, kita laksanakan di kelas. Diharapkan anak juga mengikuti, memahami dan melaksanakan juga nilai-nilai positif yang telah kita dapat dalam kegiatan CGP ini. Kegiatan ini dilaksanakan kalau menurut laporan dari Pak Yuda dan Bu Yeni tadi kurang lebih 1 jam ya. 1 jam dilaksanakan oleh Ibu Yeni dan 1 jam lagi oleh Pak Yuda. Nah, tolong diikuti ibu-ibu ya. Jangan sekedar formalitas, maksud saya duduk baik dengarkan, tidak, tapi kita nawaitui ya. Artinya nawaitui kita niatkan, oh ini ya, begini. Kalau bisa tahun depan kalian semua yang tampil membawa informasi dan nilai positif yang lain. Banyak nilai-nilai positif tuh harus kita gali-gali terus, nilai positif itu ya, kita sebarkan lagi. Nah, kita selalu memperbaharui, mengupdate diri ya. Apa-apa yang belum kita tahu itu wajib, kalau guru sama dengan dokter, profesi. Kita ini profesi ya, profesional. Artinya selalu memperbaharui ilmu. Kalau dulu kita di kurikulum K13 itu lain lagi. Nah, kreatif. Nah, di yang Merdeka ini berbeda lagi. Jadi harus kita semaksimal mungkin banyak-banyak membaca. Kalau tidak galak membaca, banyak-banyak nonton TikTok. Aku jengok di TikTok tuh kalau kita perhatikan itu, adalah sekilas-sekilas yang kita bisa. Nah, di sini secara langsung nanti akan dibahas yang dipandu oleh Ibu Yeni dan Pak Yuda bersama-sama. Mungkin boleh di sini ya bertanya atau sharing pendapat ya. Sharing pendapat ya. Atau berkonsultasi lah kira-kira apa penemuan di kelas ada yang tidak bisa diatasi, mungkin bisa dilaksanakan di sini. Ini sudah banyak kegiatan yang kita ngumpul-ngumpul ini, terutama di Kombel, kemudian ada lagi dari CGP ya. Mungkin di yang selanjutnya ada lagi dari pengawas, nanti saya itu kumpulkan nanti pas kebenaran Pak pengawas datang, kita ngumpul-ngumpul juga untuk yang kegiatan ini, terutama untuk kegiatan PMM. Itu saja saya rasa Bapak Ibu guru dan calon CGP ya, saya sangat mendukung kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan kita doakan ya Bapak Ibu CGP kita ini dapat menyelesaikan tugasnya pas waktu dan dapat sertifikat guru penggerak, karena setelah ini kan akan diterbitkan sertifikat guru penggerak ya. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD 08 Angkul, Ibu Yenti SPD atas sambutannya, agar waktu kita berjalan dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan materinya langsung oleh guru CKB kita, Ibu Yeni Arianti, SPD SD, di mana pada hari ini beliau akan membahas materi tentang diseminasi, penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Yeni Arianti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Pak Sekolah SD Negeri 08 aku, Ibu Yuniarti, mohon izin Bu. Ya, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir untuk ikut mendengarkan diseminasi penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif yang sudah kami dapatkan di CGP calon guru penggerak angkatan 11 yang akan kami sebarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu, sebelum memulai presentasi hari ini, saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking hari ini saya ingin membagi Bapak Ibu semua menjadi 2 kelompok. Anggap ini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Kelompok 1 buat pernyataan, misal jika aku menjadi. Nah, kalau misalnya yang kedua, kelompok 2 menjawab, maka aku akan. Nah, seperti itu. Contoh ya, jika aku menjadi presiden, misalnya, jika aku menjadi presiden, maka aku akan menaikkan gaji guru seatas 50 juta. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nyambung ya. Baik ya. Untuk kelompok 1 mungkin dari Bapak Ida dulu, dan kelompok 2 Ibu Meta. Jika aku menjadi dan Bu Meta. Bu Meta menjawab. Jika aku menjadi seorang dokter, Aku akan menolong pasien yang tidak mampu. Masya Allah. Lanjut. Kepada Ibu Jika Rizka. aku menjadi pilot, Pak Zul. Saya akan membagusi fasilitas pesawat itu sendiri. Masya Allah. Lanjut. Ya, Ibu Pat. Bukan, seandainya saya jadi seorang CGP lah, saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari CGP itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya ibu-ibu di sini dan bapak seluruhnya bisa ikut juga berperan ikut aktif dalam CGP calon guru penggerak. Terima kasih. Lanjut Bapak Ibu ya. Di sini dalam budaya positif itu ada 8 yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima mengenai motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan ketujuh tentang keyakinan kelas, yang mungkin kita masing-masing sudah mulai membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi tersebut sehingga bisa peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan teori psikologi modern dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena murid yang cerdas itu harus sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhannya, dan serta potensinya, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya pasti tahu kan profil pelajar Pancasila. Nah, ayo sama-sama kita mengulang kembali, menyanyikan seperti anak-anak kemarin profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Berdiri ya Pak ya. Baik. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Lanjut ya. Lanjutkan. Baik, Ibu, kita selanjutnya yaitu masuk di teori kontrol Dr. William Glasser
Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut ya, Bapak Ibu. Miskonsepsinya itu bagaimana kita mengatur siswa tersebut seperti itu. Di mana kita menganggap dalam miskonsepsinya itu bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Artinya kita nih mengontrol siswa, kita yang mengatur siswa. Padahal sebenarnya tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan yang sudah kita berikan itu kita merasa sudah positif dan sudah bermanfaat. Padahal belum tentu dengan mengkontrol siswa tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Dan terakhir, ilusi kita bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Maka di sini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan itu sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama, padahal aslinya realitas kebutuhan kita setiap anak-anak itu berbeda. Sama seperti kita juga yang dewasa sebagai guru memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita itu tidak boleh memaksa orang lain, tetapi kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain itu bisa mengontrol kita. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut yang ke-7, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang pasti punya pikiran dan pandangannya masing-masing. Ketujuh, pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Akhirnya setelah bujuk itu gagal, kita melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Padahal seharusnya kita lakukan itu melakukan kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru agar lebih mudah diterima. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir menang menjadi menang. Maksudnya di sini berarti setiap orang itu berharap setiap hasil keputusan bisa diterima dengan senang masing-masing. Semuanya semua pihak bisa merasa tidak dirugikan, merasa senang. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, intermezzo sedikit. Saya seperti biasa kita lakukan oleh Pak Yuda dengan siswa, kita juga dan Ibu guru juga. Kalau saya bilang, siapa kita? Guru SD Negeri 08. Saya jawab, guru SD 08, dijawab juga Pakem. Nah gitu ya Bapak ya. Saya ulangi ya, siapa kita? Guru SD 08. Guru SD Negeri 08 aku? Pakem. Mantap. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sedangkan yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri dalam merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai yang disepakati dalam disiplin positif itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya kebajikan itu banyak macam. Kalau dari profil Pancasila kita tadi sudah sebutkan dimensi profil Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Sedangkan dalam Ibu Primary ya program PYP bahwa kebijakan itu nilai-nilai itu contohnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup itu nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Motivasi perilaku manusia itu di situ ada dua, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang di luar dengan motivasi intrinsik yang ada dalam diri. Kalau yang di luar atau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu motivasi perilaku manusia. Karena kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, kita sebagai manusia pasti bermotivasi untuk melakukan itu takut menghindari bahwa hukuman. Dan kedua kita menginginkan imbalan. Nah, itu motivasi yang ada dalam perilaku manusia yang berada di luar. Kemudian motivasi intrinsik dalam diri kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dalam disiplin positif tersebut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kebutuhan pertama yaitu bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti rasa diterima, ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya ingin diakui, ingin didengar, ingin dianggap, menunjukkan diri dengan prestasinya sebagai seorang pemimpin yang harga dirinya maupun keinginannya. Kemudian bertahan atau kebebasan hidup, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, serta mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini dari kebutuhan dasar manusia tersebut ada posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Menurut 5 posisi kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum, teman, membuat rasa bersalah, dan pemantau. Dan kita sebenarnya jujur ya, saya sebagai seorang guru kebanyakan lebih ke memantau siswa sebagai posisi kontrol, memantau, kadang sebagai teman mereka, kadang juga lebih banyaknya mungkin pembuat bersalah ketika mereka melakukan kesalahan, maupun sebagai penghukum siswa. Padahal yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat, dan bersifat itu satu arah. Artinya kita sebagai seorang guru yang memberikan hukuman tanpa perasaan anak tersebut mau dihukum seperti apa. Kemudian berupa hukuman biasanya yang terjadi itu fisik atau psikis. Dan kedua yaitu perbedaannya yang konsekuensi, yaitu kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai dengan aturan murid, tetapi tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi tersebut. Sedangkan guru itu selalu memonitor guru. Dan terakhir yaitu restitusi. Nah, restitusi ini adalah bagian dari budaya positif yang harus kita ajarkan kepada disebarkan kepada para guru, yaitu karena segitiga restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya murid itu mencari kesalahan itu dari diri sendiri dia, sehingga mereka bisa mencari solusi mereka sendiri dari ketika dia tahu dari motivasi intrinsik dia memang sudah merasa bersalah dan dia mencari solusinya apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu tuh dalam segitiga restitusi atau sebagai posisi kontrol sebagai manajer.
Baik Bu, lanjutannya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum. Biasanya yang sering kita lakukan kepada siswa itu berdiri di depan kelas. Mungkin itu yang lama ya Bu ya. Dan insya Allah guru SIS 08 tidak akan pernah lagi melakukan seperti itu. Yang kedua, sambil mengangkat satu kaki dan tangan, ada juga sambil memegang telinga selama 1 jam. Nah seperti itu penghukum itu, kontrolnya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu seperti itu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah itu membuat rasa bersalah di anak-anak kita. Karena merasa bersalah, karena merasa bahwa dia memang merasa salah dengan apa yang dia perbuat. Seharusnya itu yang posisi kontrol dulu, membuat rasa bersalah. Lanjut yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Kalimatnya yang sering kita lakukan yaitu tolong bantu ibu atau bapak, tolong bantu ibu bapak ya nak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah itu adalah posisi kontrol dulu sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalau kita juga sebagai posisi kontrol guru pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu kalimat yang biasanya dilakukan oleh posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir yaitu manajer, dan ini harus kita terapkan sebagai seorang guru. Kalimatnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahannya? Artinya kita meminta anak untuk motivasi intrinsiknya di dalam dirinya, mengakui kesalahan yang dia perbuat dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Posisi kontrol apakah aku? Di sini, coba Ibu perhatikan ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu Bapak Ibu? Penghukum. Ya. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat di bagian bawah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah, iya hukuman itu ya, benar. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Kira-kira itu posisi apa Bu? Teman. Iya teman ya, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Nah seperti ini biasanya. Dan terakhir yang bagian sebelah sini ada, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, berarti bapak dan ibu sudah paham ya posisi kontrol dulu itu. Lanjut, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Siapa kita? Guru SD8 08 aku? Paham. Lanjut nih, masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan di kelas ini bisa keyakinan yang di luar, di sekolah maupun keyakinan di kelas. Dan setiap kita kelas masing-masing punya keyakinan masing-masing. Dan sedang membuat keyakinan itu sama mirip dengan kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu karena bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal. Dan ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan ketiga, kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti ini kesepakatan bersama. Jadi tahu mereka sudah tahu kesepakatan atau peraturan atau keyakinan yang mereka buat, maka mereka akan mematuhi sendiri keyakinan tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke restitusi, saya ingin mengajak Ibu ice breaking sebentar. Tentang, ini ice breakingnya yaitu botak,
batuk, batik. Ah ya. Kalau misalnya saya bilang botak, mana Pak Yuda? Pegangnya ke kepala. Kalau misalnya saya bilang batik, berarti pegangnya baju. Kalau misalnya saya bilang batuk, mulut. Pinter-pinter Bapak Ibu di sini ya, Masya Allah. Sekarang saya bilang botak, 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 batuk, 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 batik botak. Nah, lagi Bu ya, sekali lagi botak, 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 batik, botak, batik, batak, batuk, batuk sini ke mulut. Baik Ibu, terima kasih. Kayaknya sudah pacaran lo hafal fokus galau Bapak semuanya sepertinya ya Bapak Ibu masih konsentrasi sepertinya dalam menikmati presentasi pada hari ini. Lanjut lagi tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Dan restitusi ini membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada segitiga restitusi. Yang terakhir ya, bab terakhir segitiga restitusi. 3 langkah restitusi itu di sini ada 3 langkah restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat yang sering kita harus lakukan kepada siswa untuk menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian bisa juga kalimat ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan terakhir yang kita ucapkan kepada siswa ya dalam menstabilkan identitas yaitu kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yaitu validasi tindakan salah itu kalimatnya kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, tes. Sama saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu, baik. Sambil kita menunggu mic-nya itu diberi baterai, kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk apa ya? Tepuk SDIT. Tepuk SD 08A aku. Terus pantang mundur. Ingin jadi yang terbaik. Yes. Nah, apalagi ya kita ice breaking bisa kita lakukan? Ice breaking. Apa ya? Apalagi yang bisa sering? Oh ya, tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Nat. Aha. Semang. Lanjut lagi. Sedikit lagi. Kita kan ada melanjutkan kata. Jadi misalnya nama-nama hewan misal
Hewan yang saya buat misal kucing. Belakang huruf kucing itu apa? G kan? Kata hurufnya G. Berarti hewan apa G itu? Gajah. Jadi langsung lompat ke sini, langsung lompat. Yang salah, kita suruh berpantun atau bernyanyi. Gitu aja ya, pilihannya ya. Mesti nama hewan ya. Iya, nama hewan apa ganti? Nama benda apa nama hewan? Yang penting kata saja, tidak boleh. Enggak, nama hewan Nama hewan. apa nama buah saja? Lebih rumit. Dimulai dari saya ya Bapak Ibu. Hewan aja. Hewannya kecoa. Kak Zul? Kecoa. Kak. Sudah Kak, berpantun Kak berarti, berpantun. Pak Zulnya, pantun. Berhubung hari sudah siang, matulah ngantuk, lebih baik kita tetap lanjut. Oh, itu. Salah nih, anu kan nih yo. Kita lanjut ke dengan yuk Pak. Lanjut ke yang A tadi. Ayam. Musang. Yuk Meta. Musang. Gajah. Lanjut, Ibu. Harimau. Harimau lanjut. Berarti Ular. Ayo mau galak pantun. Lanjut, Rizka. Rusa. Lanjut. anjing. Lanjut. G. Gagak. Iya betul, Masya Allah. Fokus ya, masih bagus. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nah, berarti mengingatkan kepada siswa, menanyakan keyakinannya. Apa sih keyakinan kelas kita? Berdasarkan dari kesalahan yang sudah dia buat. Setelah dia menyadari kesalahannya. Yang kedua, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, seperti kalimat itu. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir bisa mengatakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dalam menanyakan keyakinan kepada siswa. Oh iya, itu yang terakhir sudah ya, menanyakan keyakinan. Oh iya, yang terakhir. Contoh ya Bapak Ibu, contoh ini ada kasus. Kasus yang pertama itu ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Mungkin beberapa siswa kurang menganggap guru yang baru masuk ke sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan Vivi dan Tatali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dengan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni ketika Ibu Eni mengajar. Ibu Eni itu mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Berarti Ibu Eni itu sudah melapor ya sama ke wali kelasnya, itu Ibu Santi. Ibu Santi pun menanyakan kepada siswanya, apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri. Namun, berarti belum ada kesadaran diri. Dalam segi restitusi, kita harus menstabilkan identitas dulu. Artinya dia harus merasakan bahwa dia memang bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Pipi dan Natali kan sempat ragu dan ingin membela diri, tapi akhirnya dia meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, itu sudah masuk yang kedua. Apa yang kedua Pak tadi? Memvalidasi tindakan. Ya, memvalidasi tindakan. Itu namun apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Pipi?
Nah, berarti untuk memperbaiki kesalahannya. Akhirnya baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kedua tadi. Menanyakan keyakinan yang terakhir ini. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, gagasan ini timbul dari diri mereka sendiri karena kan mencari solusi yang sudah mereka perbuat. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Berarti mereka sudah mencari solusi dalam memperbaiki kesalahan mereka yang perbuat dengan Ibu Eni dengan cara selain meminta maaf dan mengusulkan ketika Ibu Santi tidak masuk lagi, maka Ibu Eni bisa mengajar lagi ke sekolah mereka dengan seperti itu. Dan mereka akan menghormati. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan murid, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, di sini Bu Bapak Ibu dari kasus Pipi dan Natal ini sudah masuk di segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, memperbaiki, tahu ya itu kesalahannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan tersebut, tahu keyakinan mana, dan dia mencari solusi sendiri dari perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang harus kita lakukan, itu sebagai posisi kontrol guru manajer, bukan sebagai penghukum. Biasanya kebanyakan kita sebagai guru langsung dihukum, siswa seperti dipanggil ke kantor, dimarahi atau nasihatnya terus dikasih hukuman. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya yang harus kita lakukan itu sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Cukup tak waktu? Hah? Baru 40 menit lagi. Nyanyi be. Baik Ibu, kita breaking, menyanyikan. Ayo senam Pak, ada yang senam monyet apa itu? Senam apa ada? Senam itu. Internetnya aktif enggak? Oh, aram zam-zam. Oh iya, panjang jadi. Panjang. Seperti itu, Ben. Baik, Ibu. Layar SPP, buku, seragam, bisa terus menuju kredit digital. Breaking dulu ya Bapak Ibu tentang panjang pendek. Nah, panjang pendek ini kebalikan. Jadi kalau misalnya kita panjang kita ganti pakai tangan kita pendek-pendek. Tapi kita tahu ini panjang, tapi kita bilangnya kita ukurannya pendek. Jadi panjang pendek gitu ya Bapak Ibu. Dibalik. Jadi gerakan tangannya itu saja yang kita ubah. Jadi tidak fokus ke gambar dong. Ya, tidak fokus ke gambar. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Kebalikannya, Bu. Panjang, pendek. Pendek. Apa lagi? Saya menunggu benar. Panjang, pendek. Pendek panjang. Ya, aku salah juga. Panjang, pendek. Panjang. Pendek.
panjang. Ya aku juga, diriku juga. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Ya Allah, Bu Fatimah fokusnya mantap. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Masya Allah. Satu lagi, cari Pak. Biar Pak. Satu lagi Pak. Cepetan aku berarti. Tadi berapa jangan? Lah berapa? Baru 40 kok. Baru 43. Belum dipotong yang lain. Tak mana ya? Harus 1 jam. Soalnya habis kita terakhir. Paling lagi aku menunjuk kasus baik. Oh, kasus baik lah, kasus. Yo, misalnya kesalahan budak manggil uang. Gole 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam Allah berjawa guli 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 ram sam sam Allah berjawa guli 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 ram sam sam. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai SDI. Sekarang saya ingin memberikan contoh kasus dalam segitiga restitusi. Misalnya kita contohkan sebagai Ibu Rizka sebagai anaknya, Ibu Febri sebagai ibu gurunya. Ibu Rizka membuat kesalahan misal dengan siapa? Ibu Meta buat kesalahan. Ayo maju ke depan. Ibu Febri sebagai seorang gurunya. Ibu Febri maju ke depan, di depan. Pak Yuda ya, Bapak ini, Pak Yuda ya, di depan. Misalnya kalian bertengkar gitu. Berebut apa ya? Oh, ini. Pena, minjam misalnya, minjem dulu. Tidak minjam lagi. Misalnya berebut ini, berebut ya? Nah, baik ya, contoh kasus ya, Bapak Ibu. Penaku itu tuh. Penaku itu tuh.
beli ibu aku kemarin. Ayah aku yang beli penaku. Nah, Iya, aku penaku nih. Anak-anak ini, Rizka sama Meta ini, kenapa ini? Penaku Pak, nah diambil oleh Rizka. Oh, ini. Penaku itu tuh diambil sama ayahku. Ini resiko ngajar anak kelas 1 ini nangis. Ini pena siapa ini? Meta Pak. Ini pena? Oh, ini yang biru. Pena Meta Pak. Jadi ini nanti sudah istirahat nanti ke ruang guru ya, temui bapak. Kita selesaikan masalahnya di ruang guru saja ya. Ya nanti yuk kita ke ruang guru dulu aja. Oh, ya sudah memvalidasi. Baik Ibu. Nah itu contoh kasusnya ya Bu ya, berebut pena. Yang mungkin itu pena tersebut milik punya Rizka, tetapi Bu Meta mengambil mungkin penanya berwarna yang sama, tapi mungkin dia tidak periksa. Kita tidak tahu permasalahan yang sudah terjadi. Nah, siswa tersebut kita panggil ke kantor, ke ruangan guru untuk kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bisa jadi dalam segitiga restitusi kita pertama itu menstabilkan identitas mereka. Nah, mengapa? Siapa yang salah itu? Siapa? Biar mereka memperasakan dalam motivasi diri siapa yang benar-benar yang memiliki pena tersebut. Bisa kita cari dalam tasnya. Mungkin saja pena tersebut ada di dalam tasnya. Jadi biar suruh mereka sendiri untuk mencari tahu kesalahan mereka sendiri dengan menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan, oh berarti memang Meta yang salah, Bu. Si Rizka memang benar karena itu memang penanya, rupanya pena biru si Meta ada di dalam tas dan lupa dikeluarkan. Jadi dia menganggap pena tersebut itu milik dia. Jadi setelah dia tahu, si Metanya sudah tahu itu kesalahan dia memperbaiki, memvalidasi tindakan dia bahwa dia memang melakukan kesalahan tersebut. Dan terakhir, kita sebagai guru dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan terlebih dahulu tentang bagaimana mencari solusi. Berarti Meta itu tersebut kita tanya sama dia, bagaimana, apa yang harus Meta lakukan? Kan Meta tahu salah. Berarti apa yang harus Meta lakukan? Yaitu dengan cara meminta maaf kepada Rizka dengan tidak mengulanginya sesuai dengan kesepakatan, tidak mengambil milik orang lain. Baik Ibu, kita lanjutkan di bagian penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amung atau sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, juga bukan sebagai pantau ataupun teman, tetapi lebih kepada manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Ibu, kita selanjutnya yaitu merefleksikan pembelajaran hari ini. Berarti langsung kita ucapkan saja ya perasaan. Yang pertama refleksinya itu yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan ini adalah. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi diseminasi atau pengimbasan pada hari ini saya paham bahwa. Dan yang ketiga, apa sih yang akan saya lakukan setelah ini? Nah, baik, langsung saja ya. Saya panggil ya Bapak Ibunya ya. Yang pertama, refleksi pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan ini adalah saya minta kepada Ibu Meta, silakan ke depan Bu, refleksikan perasaannya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan ini. Terima kasih Bu Yeni. Dalam refleksi saya, yang pertama perasaan saya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan
yang berjudul penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif pada hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman yang baru. Ternyata selama ini saya salah dalam hal penerapan budaya positif dalam kelas. Yang kedua, setelah mengikuti materi diseminasi atau pembahasan pada hari ini, saya jadi paham apa yang harus saya lakukan dalam kelas dalam hal penerapan budaya positif yang benar, yaitu melaksanakan restitusi sensitif yang dijelaskan Bu Yeni tadi. Terus yang ketiga yang akan saya lakukan setelah ini menerapkan terapkan ya di dalam kelas saya nanti. Terima kasih Bu Meta. Kita lanjutkan lagi refleksi dari Ibu Febri. Persilakan ke depan dari refleksi ini. Ya, jadi boleh Ibu di situ silakan. Oh, tidak masuk sini Bu. Sini masuk. Nah ini Bu. Refleksi dari saya dari diseminasi penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif ini, yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi penyebaran ini adalah saya menjadi tahu apa saja itu budaya positif yang harus diterapkan dan bisa disosialisasikan ke anak-anak ya. Lalu yang kedua, setelah mengikuti materi diseminasi penyebaran pada hari ini, saya menjadi paham bahwa dalam penerapan budaya positif itu juga harus ada yang namanya kesepakatan dengan anak-anak untuk menciptakan keyakinan kelas. Yang terakhir yang akan saya lakukan setelah ini adalah menerapkan budaya positif itu terhadap kelas saya sendiri, itu yang paling utama untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Febri atas refleksinya. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi yang sudah saya sampaikan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ke Bapak Ibu Guru di SD Negeri 08 Engku. Saya tutup. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Semoga kita semua, Bapak Ibu Guru di sini, bisa sama-sama ikut serta dalam menggerakkan sekolah kita di SD Negeri 08 Engku itu menjadi sekolah yang terbaik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Kesimpulan dikit aja. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara kita pada hari ini yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu pada Ibu Yeni Arianti. Terima kasih atas informasinya, di mana kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya penerapan budaya positif dalam kelas itu sangatlah penting. Apa yang sudah kita terapkan selama ini ternyata salah, dan alhamdulillah hari ini kita mendapat informasi yang sangat luar biasa dari Ibu Yeni. Pada Bu Yeni, terima kasih banyak. Agar acara kita hari ini berjalan lancar dan berkah, ilmunya bisa bermanfaat, marilah sama-sama kita akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Metaria Susanti, guru kelas 1B. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yeni Arianti selaku CGP Angkatan 11, tadi saya menyadari ternyata yang saya lakukan selama ini masih banyak kurangnya. Setelah mendapatkan informasi dari Ibu Yeni Arianti, saya menjadi paham apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya tersebut. Dan pada akhirnya saya wajib untuk melaksanakan apa informasi yang sudah disampaikan atau ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni Arianti.
Terima kasih Bu Yeni Ranti. Semoga ilmunya bermanfaat. Berkah dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.